Ya kembali apa kabar Indonesia Malam dan sekarang saya masih mau tanya ini kepada Ibu Rus. Bu Rus, kalau dari Asita ini sendiri bagaimana? Dengan adanya level 3, kalau kita mengacu dengan kebijakan sebelumnya ini kan harus PCR. Biasanya kalau ada syarat untuk PCR akan terus turun secara signifikan tidak Bu? Atau mungkin banyak yang meng-cancel perjalanan? Betul, terima kasih Mbak Caca. Seperti yang kita ketahui waktu itu PPKM sudah level 2, misalnya contohnya ke Bali. Tapi PPKM udah level 2 harusnya antigen itu PCR. Waktu antigen itu kurang lebih setiap hari itu yang lokal itu 10.000. Begitu dengan adanya PCR langsung sekitar 6.500. Jadi itu bisa turun drastis 35%. Jadi mudah-mudahan ini juga lagi-lagi saya sebagai ketua umum itu ingin sekali ada barometernya. Karena yang tadi juga dibilang Pak Diki, itu kita akan confusing, kita akan bingung jika ini level 1, 2, tetapi harus PCR. Itu juga membuat orang bingung. Jadi saya meminta juga, karena kita ini travel agent itu harus memberikan informasi yang akurat dan tepat. Karena kita ini tanpa adanya COVID, kita tuh hospitality dan semua itu harus berjalan. Semua harus selalu itu Mbak. Jadi itulah yang menjadikan supaya kita ini selalu betul-betul akurat. Jadi saya ingin sekali barometer itu harus benar-benar misalnya level 1, 2 itu antigen, ya sudah jangan ya tadi lagi karena ada sesuatu, karena kita takut. Itu kan hanya prediksi-prediksi yang seperti dibilangin juga. Semua kita sudah bekerja keras, apalagi tadi Pak Gubernur, Pak Ginanjar. Terus kemudian juga Pak Diki juga sudah bilang, semua saya ketemu gubernur, kita berusaha bagaimana setiap provinsi ini jatuh di level 1 atau 2. Sehingga kita betul-betul semua ingin pariwisata ini maju. Jadi apalagi saya lagi-lagi yang membawai 7.000 travel agent ingin sekali pariwisata ini bangkit. Karena yang tadi kita sudah cukup di dalam 2 tahun ini. Dan sebelumnya kita hanya sanggup 6 bulan, setahun. Sekarang ini saya selalu memberikan informasi. Seperti misalnya, bagaimana nanti Bu suarakan sebagai ketua. Saya harus menyuarakan ini Mbak Caca, terima kasih. Iya, Pak Ganjar, semua daerah atau semua kepala daerah kan pasti sekarang menunggu instruksi. Hampir sama semuanya. Lagi menunggu instruksi. Tapi Pak Ganjar sendiri sudah dapat teleponan tidak mungkin dari pelaku usaha untuk ini Pak Ganjar gimana ini kebijakannya nanti tanggal 24. Karena apa yang lakukan sekarang itu kan mengacu dengan yang 24 seperti apa nanti kebijakannya. Bagaimana Pak Ganjar? Yang sudah kontak saya gereja. Kalau dunia usaha belum. Karena dunia usaha di kami pariwisata sekarang sudah mulai berjalan. Kita mengikuti terus, kita memantau terus. Kami juga mendengar dari para epidemiolog, kita diingatkan untuk berhati-hati. Jadi kita tidak boleh gegabah. Tapi pariwisata masih jalan. Besok pagi saja kami di Jawa Tengah ada Tour de Borobudur untuk sepeda. Nanti minggu depannya kita ada Borobudur Marathon. Kita buka, tapi tidak sebanyak yang kita lakukan pada saat sebelum pandemi. Apa artinya? Pariwisata hari ini sudah mulai berjalan. Hari ini sudah mulai berjalan. Jadi 2 waktu itu kalau saya sih mentolerir ya kalau diberlakukan di Nataru. Umpama diambil hari-hari yang pendek itu saja. Ini memang kami mencoba memahami apa yang ada di pusat. Kalaulah kemudian level ini dianggap oleh para ahli juga sudah bagus dan ahli boleh mengatakan dan meyakinkan bahwa oke, nggak apa-apa. Oh, saya buka, saya gaspol gitu ya. Tapi saya yakin ahli tidak ngomong seperti itu. Begitu, Mbak. Mungkin saya tanyakan langsung kepada Pak Diki. Pak Diki, jadi untuk Nataru ini sebenarnya dari sisi kebijakan yang paling pas ini seperti apa? Versi dari pemerintah agak diperketat dengan level 3 PPKM-nya atau mungkin kalau memang tidak terlalu banyak resiko dengan sudah tahu orang SOP seperti apa ya gaspol saja. Bagaimana? Ya. Kita merujuk ke studi ya, jadi sebetulnya ada 6.000 intervensi ya dalam pengalaman 2 tahun di dunia ini. Nah dari studi itu memang yang direncanakan pemerintah ini memang paling efektif memang, yang mencegah kerumunan. Tadi Pak Gubernur juga Pak Ganjar sudah menyampaikan membatasi, itu memang paling efektif banget. Jadi kalau memang adanya misalnya
ya jangan singgung PPKM level 3-nya dulu lah. Artinya membatasi keramaian-kerumunan itu memang efektif. Itu emang efektif. Artinya sebetulnya itu sudah tepat tanpa saya menyinggung PPKM level 3-nya ini yang kadang ya mungkin kesannya jadi agak membingungkan masalahnya karena tadi Dr. Yusuf juga sudah menyinggung masalah kriteria. Tapi tujuan dari pemerintah itu sudah benar bahwa pada pelaksanaan di 2 minggu ataupun waktu tertentu itu tidak boleh ada keramaian, perayaan dan segala macamnya. Nah, itu tidak terbantahkan. Itu akan sangat efektif. Gitu. Namun, yang juga harus diingat adalah bahwa itu kan sifatnya di momen itu. Nah, yang sifatnya terus-menerus, yang disebut dengan deteksi, kemudian vaksin dan lain sebagainya, protokol kesehatan, itu hal yang harus dijaga. Yang harus terus dijaga konsistensinya. Nah, kembali pada momen ini, artinya pemerintah saya kira dengan tujuan yang sudah baik ini tinggal bagaimana mencari format yang kita tidak, saya nggak menyebut saya menerima banyak pertanyaan dan keluhan ya, tapi ini mumpung ada Pak Ganjar juga sebagai kepala daerah, ada banyak misalnya daerah atau dalam level kabupaten kota yang merasa nggak dapat reward gitu loh. Dan seperti misalnya bahwa dia sudah berupaya untuk di level 1 ini, nah ketika dia harus membatasi yang lebih dari yang di luar lebih dari dia misalnya di level 1-nya, nah ini yang harus ada semacam penjelasan ya mungkin ya, atau mungkin kompensasi ya dalam artian begini, tempat grup-grupnya teman-teman Bu Nunung ini atau yang lain yang akan harus mendapatkan kompensasi dari situasi yang akan dialami kerugian dalam masa 2 atau 1 minggu itu. Namun sekali lagi umumnya dalam situasi Nataru ataupun segala macam holiday libur yang panjang ini, umumnya kita tidak bisa hanya melihat pada momen itu karena ada momen sebelumnya, ada momen setelahnya. Nah, inilah yang juga harus diperhatikan. Itulah sebabnya sebetulnya sekali lagi pemerintah sudah on track, sudah benar. PPKM berlevel itu sudah benar. Tinggal supaya ini dalam situasi yang menghindari mitigasi gelombang berikut dan juga perburukan, tinggal lakukan pengetatan gitu. Dengan cara ya ada larangan yang keramaian-keramaian itu sudah benar. Jadi mungkin itu ya, dan memang ini sekali lagi tidak ada negara sampai saat ini pun tidak ada negara yang memang memiliki format yang sangat pas gitu ya Mbak Caca ya dalam hal ini. Jadi kita saya kira sudah cukup lah dalam 2 kali masa atau 2 tahun ini menemukan format, dan sekali lagi tampaknya saya sih lebih cenderung mungkin menyimak yang tadi Pak Ganjar ya, itu yang mungkin harus diambil sebagai pesan penting dari tujuan pelaksanaan ini. Jadi esensinya adalah mengurangi potensi dari keramaian kerumunan yang akan memperburuk itu dengan cara ya melakukan beberapa batasan tanpa terlalu merubah ke kriteria dari PPKM itu sendiri. Kalau Dr. Yusuf di sini melihat seperti apa? Apakah sudah pasti misalnya tidak ada di penetapan level 3 ketika libur Nataru, masyarakat jadi abai dengan prokes atau mungkin sangat susah diatur meskipun kan sudah ada peraturan yang mengikat, peduli lindungi, harus sudah vaksin dan lain-lain. Bagaimana dokter? Ya, kalau saya pikir gini, kalau saya semua sepakat bahwa kita memang beresiko tertular ketika ada kerumunan dan ada liburan panjang, saya setuju. Tapi istilah dengan level 3 itu saya memang rancu itu. Tapi kalau saran saya seperti itu, pemerintah tetap menetapkan sebagai level 1 dengan kewaspadaan level 3 agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan segera melakukan vaksinasi. Karena gini, buat teman-teman di pariwisata itu terlihat bahwa ketika antigen berlaku bagi orang yang sudah vaksin 2 kali, sentra vaksinasi mulai ramai lagi, orang berbondong-bondong untuk memvaksinkan dirinya. Nah, kalau sampai nanti ada regulasi PCR, saya setuju juga kesian nanti kalau teman-teman yang di daerah, PCR itu kan mahal. Nanti lebih baik uang PCR itu cukup dengan antigen, bisa belanja di tempat-tempat wisata seperti itu. Jadi membantu masyarakat.
Baik, iya nanti mungkin saya juga akan tanya karena sempat belum tertanya ini pertanyaan tadi saya kepada Pak Ganjar mengenai kebijakan ASN tidak boleh cuti nih Udik Nataru. Nah Ibu Ru sudah senyum-senyum padahal mungkin ngarepnya ASN pada liburan ya ke tempat Ibu Ru sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya sekarang saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar untuk Jawa Tengah sendiri benar bahwa ASN memang diminta untuk tidak mudik atau juga cuti di Nataru kali ini begitu? Belum ada cerita itu. Yang ada sekarang lagi geger karena ada statement soal leveling itu tadi yang level 3 itu aja. Kemudian semuanya merespon macam-macam. Kami justru kemarin menyiapkan dengan data-data yang ada. Ini kebetulan saya lagi baca-baca data ini. Kurang lebih potensi yang akan berpergian itu 19,976 juta. Dan Jawa Tengah itu kira-kira 24,15% itu setara dengan kurang lebih 4,8 juta. Kami mengantisipasi saja. Ini hasil survei Litbang Kementerian Perhubungan. Nah, ketika itu kami sampaikan kemarin, kita rapatkan Senin lalu dengan kepolisian, dengan perhubungan, kira-kira arusnya seperti apa ya? Kenapa kami masih bicara kira-kira? Kami belum tahu persis apakah warga itu akan melakukan perjalanan ini. Jika kemudian iya, maka kita mesti antisipasi. Saat itu kami tidak berpikir pada pengendalian model level ini memang. Kami hanya melihat kalaulah nanti terjadi satu perpindahan migrasi masyarakat yang gede banget, mungkin kita akan menyiapkan pembatasan-pembatasan di beberapa titik, lalu seperti tahun-tahun lalu kita melakukan pengecekan gitu. Tapi ASN itu memang menjadi tempat pengendali minimal juga menjadi contoh begitu. Kalaulah kemudian potensi ini akan membuat mereka bepergian, akan baik kalau kemudian ya sudahlah bepergiannya itu di level kabupaten kota masing-masing saja. Yang tadi dikatakan kalau levelnya 1 yaitu insentifnya lah. Kalau piknik ya pikniknya di sekitar itu aja. Itu mungkin jadi kompromi. Tapi sampai hari ini belum ada ketentuan untuk ASN. Baik, tapi kalau dari Asita sendiri, Ibu Rus khawatir tidak kalau misalnya ada beberapa wilayah yang ASN atau karyawan BUMN dan lain-lain ini nggak boleh cuti akhir tahun di Nataru kali ini. Wah, ini siapa yang mau pakai wisata yang disediakan Ibu Rus ini bagaimana? Ya, betul sekali Mbak Caca. Saya sangat mengapresiasi keputusan Pak Presiden kita Pak Jokowi agar ASN untuk kita selalu bekerja seperti di Bali, kemudian juga ada MICE, event organizer, itu supaya perekonomian kita berjalan. Jadi saya mengapresiasi itu yang pertama. Kedua tentunya yang tadi Bapak Caca bilang, yang bisa pergi itu hanyalah pemerintah dalam arti positif. Kita pergilah dan kita meeting di setiap provinsi. Dan saya juga sudah selalu menyarankan dan selalu meminta kepada pemerintah khususnya jika ada MICE atau event organizer atau ASN pergi ke setiap provinsi, pakailah travel agent dan tidak langsung juga ke hotelnya karena ini akan membuat dampak perputaran perekonomian. Baik. Iya, mohon maaf Bapak-Bapak, mohon maaf Dr. Yusuf dan juga Pak Diki, ini waktunya sudah habis. Ini kita tunggulah bagaimana nanti instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai PPKM level 3. Tapi mungkin masyarakat jangan terlalu khawatir, kita tunggu nanti informasi selanjutnya. Sesaat lagi saya juga akan bahas pemirsa bahwa pemerintah pun saat ini sedang menggalakkan pemulihan ekonomi nasional dengan adanya anggaran dari pemulihan ekonomi nasional. Seberapa efektif ini kemudian sudah dilakukan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.